Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Kepada yang terhormat Ibu Guru Pembimbing Pendidikan Agama Islam Umi Ade Hikmawati dan teman-teman yang saya banggakan. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat yang telah dikaruniakan kepada kita hingga kita dapat berkumpul bersama dan menonton video ini. Salawat serta salam tak lupa kita panjatkan kepada Nabi Muhammad SAW, sosok teladan bagi seluruh umat muslim, dan semoga kita kelak senantiasa mendapatkan syafaatnya di yaumul kiamah. Amin ya rabbal alamin. Ada yang tahu gak Isra Miraj itu apa? Isra Miraj itu Isra Miraj adalah peristiwa luar biasa yang memperlihatkan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Rasulullah dan umat manusia. Dari peringatan Isra Miraj, Allah ingin memberikan pesan bahwa manusia wajib menunaikan ibadah sholat sebagai pedoman jiwa dan perilaku. Selain itu, tingginya ketakwaan pasti terlihat dari cara kita memperlakukan orang lain. Semakin baik amal ibadah kita, semakin baik pula perlakuan dan perilaku kita. Nabi Muhammad SAW sebagai suri tauladan dalam kehidupan sepanjang masa. Saat ini, dunia dan isinya mengalami perubahan dalam segala sendi dan substansi. Tantangan akan terimplementasinya ajaran syariah Islam menjadi sangat berat. Namun, kita harus mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai bangsa dengan keragaman suku, etnis, dan agama sangat relevan bila kita berpedoman kepada Al-Quran. Karena Al-Quran mengajarkan prinsip-prinsip tasamuh dan hidup berdampingan secara damai. Semoga dengan peringatan Isra Miraj ini kita dapat semakin meningkatkan kerukunan, perdamaian, dan keramahan dalam keberagaman kita sebagai umat manusia. Marilah kita ciptakan kehidupan antar umat beragama yang harmonis, penuh toleransi dan kasih sayang. Akhirnya, saya mengucapkan selamat memperingati Isra Miraj Nabi Muhammad SAW kepada seluruh umat Islam di seluruh Indonesia. Teman-teman yang saya banggakan, ketika peristiwa Isra Miraj berlangsung, Nabi Muhammad SAW bertemu dengan Nabi sebelum Nabi Muhammad hingga sampai langit ketujuh. Ia bertemu dengan Nabi Musa. Di perjalanan dilihatkanlah pemandangan-pemandangan hingga dilihatkanlah surga dan neraka. Ketika itu Rasulullah bertanya kepada malaikat Jibril. Jibril pun menjelaskan semua pertanyaan Rasulullah hingga sampailah Nabi Muhammad menuju ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kemudian disebut Sidratul Muntaha. Rasulullah ketika menghadap ke hadirat Allah tanpa ditemani malaikat Jibril. Di sana Muhammad diperintahkan segera membawa amanah untuk Nabi Muhammad dan umatnya, yaitu sholat 50 waktu dalam sehari semalam. Lantas, kembalilah Nabi Muhammad SAW dan sampainya di langit ketujuh, beliau bertemu dengan Nabi Musa. "Wahai Muhammad, apa yang engkau bawa dari Tuhanmu?" kata Nabi Musa. "Menjalankan sholat 50 waktu dalam sehari semalam," jawab Nabi Muhammad. "Kembalilah engkau kepada Tuhanmu dan mintalah keringanan," kata Nabi Musa. Nabi Muhammad kembali ke hadirat Allah meminta keringanan. Allah pun meringankan 5 waktu, jadi tinggal 45 waktu sholat yang harus dijalankan. Pulanglah Nabi dan bertemu lagi dengan Nabi Musa. "Apakah yang dikatakan Tuhanmu?"
Tanya Nabi Musa. Allah telah memberikan keringanan untukku dan umatku, yaitu sholat 45 waktu, jawab Muhammad. Dalam kisah ini pula digambarkan Nabi Muhammad SAW mondar-mandir menghadap Allah untuk meminta keringanan sholat dalam sehari, yang akhirnya sholat menjadi 5 waktu. Dari yang 50 waktu menjadi 45 dan menjadi 5 waktu. Bagaimana? Apakah Tuhan memberikan keringanan? Tanya Nabi Musa. Iya, jawab Nabi Muhammad. Berapa? Tinggal 5 waktu. Kembalilah engkau kepada Tuhanmu dan mintalah keringanan lagi. Sungguh umat kamu tidak akan kuat. Perintah Nabi Musa kepada Muhammad. Tapi, apa jawaban Nabi? Wahai Tuhan Nabi Musa, saya malu kepada Tuhan. Saya rela dan biarkanlah saya ikhlas dan ridho tentang apa yang diberikan Allah kepada saya. Jadi, akhirnya Nabi pun pulang dan membawa perintah untuk melaksanakan sholat 5 waktu dalam sehari semalam, yaitu yang sekarang dikenal sebagai sholat zuhur, sholat asar, maghrib, isya, dan subuh. Sejatinya, perjalanan Nabi Muhammad dalam Isra Miraj itu adalah untuk menyadarkan kaum kafir Quraisy agar percaya bahwa ajaran yang dibawa Nabi Muhammad itu benar. Tapi tahu gak apa tanggapan kaum Quraisy? Kata mereka seperti ini. Kami tidak percaya tentang apa yang Muhammad ceritakan kepada kami. Karena jarak antara Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa tidaklah pendek dan tidak pula sampai dalam semalam. Mereka menganggap bahwa cerita Nabi Muhammad itu mengada-ngada. Bukti kekuasaan Allah kepada bidang pengkajian Al-Quran menjelaskan bahwa peristiwa itu bukan hanya suatu bukti kekuasaan Allah yang tiada batas, melainkan jika mencermati retorika penjelasan Al-Quran, bahwa yang bisa ditangkap adalah suatu pesan dan kesan bahwa peristiwa Isra Miraj merupakan simbol perpindahan misi kenabian. Seperti itu teman-teman. Untuk menutup ceramah kali ini, marilah kita bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bismillah wabil hadi rasulillah wa kulli mudahidilillah bi ahlil badri ya Allah. Sekian dari saya, kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.